Terus bener-bener tembus ya. Setelah tembus, Mas Bagus itu melunasi hutang-hutangnya di rentenir dan juga ke tempat teman-temannya dan tempat utang-utang yang lainnya untuk tempat-tempat gali lubang tersebut ya. Kemudian dibantu sekali lagi ya. Dibantu sekali lagi melanjutkan ritual seperti kelanjutan itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kali ini seperti biasa saya akan melanjutkan kisah-kisah nyata yang dialami narasumber saya yang tidak sempat datang ke tempat podcast saya. Jadi hasil dari kiriman cerita-cerita dari narasumber akan saya ceritakan dan berbagi di sini, dan semoga video-video saya ini bermanfaat dan bisa dijadikan pelajaran. Jadi kisahnya saya akan menceritakan pengalaman yang dialami narasumber kota Ponorogo lagi ya. Jadi ceritanya narasumber kita sebut aja namanya Mas Bagus ya. Mas Bagus dari kota Ponorogo bercerita bahwa di tahun 2014 itu dia terlilit hutang rentenir. Jadi hutangnya itu ceritanya gali lubang tutup lubang ya. Jadi dia kebingungan, kesulitan gimana cara membayar hutang yang begitu banyak karena hutangnya berantai ya, berantai ke sana kemari karena terlilit hutang rentenir. Bingung mencari solusi katanya, ke sana kemari ke tempat saudara, kebetulan saudara juga tidak ada dan tidak bisa meminjami. Mendapat info dari temennya untuk iseng-iseng coba untuk membeli togel ya. Itu di tahun 2000-an itu, waktu itu memang bener-bener di Ponorogo Jawa Timur itu togel marak banget dan ramai orang beramai-ramai mendapatkan togel dengan cara meramal sendiri, diotak-atik matuk seperti itu. Dan juga ada kitab itu ya, biasanya kitab Pemersatu Bangsa ya, teman-teman masih ingat kitab itu juga ada. Itu juga ada yang mengambil jalan seperti menepi atau bersemedi di tempat-tempat angker, di tempat-tempat bingit, dan itu juga pernah dilakukan Mas Bagus ya. Mas Bagus pernah semedi di hutan di dalam gua, juga hasilnya nol dan tidak mendapatkan apa-apa. Itu yang dikisahkan Mas Bagus. Dan kemudian ketemu teman lama, katanya coba Mas ke kampung saya. Di kampung saya itu katanya ada orang yang bisa mendapatkan nomor togel ya, lewat dengan cara-cara ritual gitu ya. Dicoba aja Mas, siapa tahu ini rezeki panjenengan dan bisa membantu mengeluarkan dari terlilit hutang itu. Terus kemudian Mas Bagus itu pergi ke salah satu Ponorogo bagian selatan ya, Ponorogo bagian selatan. Kemudian mendatangi warga yang sudah dikasih tahu oleh temennya, dan dia bercerita, saya minta tolong, saya bener-bener terlilit hutang oleh rentenir ya. Jadi saya mohon banget supaya Pak D bisa membantu saya, walaupun Pak D tidak membantu dalam bentuk uang, saya minta petunjuk dari Pak D, kata Mas Bagus seperti itu. Terus kemudian akhirnya setelah ngobrol setengah hari percakapan tersebut, akhirnya si Pak D itu ya, sebut aja Pak D itu, akhirnya membantu Mas Bagus ya. Akhirnya malam itu juga diajak ke suatu tempat di pinggir desa ya, di pinggir desa. Dan sesampainya di situ sudah dari rumah sudah membawa peralatan sesaji obor rampe seperti orang Jawa. Mungkin teman-teman sudah tahu apa seperti apa dan itu ya. Terus akhirnya di situ ritual. Kemudian Mas Bagus itu sama Pak D itu di situ sampai jam 1 malam ya. Kemudian Pak D itu nyuruh Mas Bagus, katanya nyuruh Mas Bagus untuk tidur ya. Kemudian Pak D juga tidur.
Akhirnya kedua orang itu tadi katanya Mas Bagus tidur di situ ya, tempat ritual itu. Terus kemudian jam 3 Mas Bagus bangun ya, gelagapan karena seperti ada orang menepuk pundaknya gitu, puk 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 3 kali seperti itu. Akhirnya Mas Bagus bangun, terus membangunkan Pak D, terus tanya ke Pak D, Pak D tadi ada yang bangunkan enggak gitu. Terus kemudian Pak D itu tanya ke Mas Bagus, Mas tadi mimpi enggak Pak. Terus kemudian terus gimana ini Pak, apakah kita gagal? Enggak, kita pulang dulu ya, ceritanya seperti itu. Terus kemudian Mas Bagus sama Pak D itu pulang ke rumah Pak D ya, dari tempat ritual tersebut ya. Jadi saya mohon maaf ya buat teman-teman, pasti ada yang komen itu sebuah cerita hayalan atau cerita mimpi belaka atau dongeng khayalan saya. Ini benar-benar kisah nyata dan juga ada narasumbernya. Saya sudah bertemu dengan narasumber dan juga beberapa warga hampir setengah RT ya, saya temui di situ untuk membuktikan apakah benar-benar cerita ini benar-benar nyata atau karangan belaka. Ternyata benar ya, ternyata benar cerita ini ceritanya kisah nyata yang dialami Mas Bagus itu benar-benar bukan khayalan belaka ya. Ini kisah nyata yang pernah dialami di tahun 2014. Oke, saya akan melanjutkan cerita ya. Setelah sampai di rumahnya Pak D itu, Mas Bagus kemudian duduk, terus kemudian sama istrinya Pak D itu diberikan kopi. Habis ngopi kemudian Pak D bercerita, Mas tadi itu saya bermimpi ya, ini mungkin petunjuk atau bukan, saya tidak tahu Mas ya. Jadi saya itu bermimpi, di situ ada seorang wanita menitipkan bayi kepada saya. Ceritanya begini Mas, Pak minta tolong saya titip bayi saya sebentar, saya tinggal ke sawah ya. Jadi poinnya itu, intinya itu dalam mimpinya Pak D itu bertemu dengan sesosok wanita setengah baya, umur 30 tahunan, menitipkan bayi kepada Pak D. Terus kemudian Pak D tanya mau kemana loh Mbak gitu, saya mau ke sawah. Nah itu kemudian disampaikan ke Mas Bagus, ini Mas hasil saya tadi, tolong diterjemahkan sendiri ya, terjemahkan sendiri. Mungkin Mas dan temannya tahu apa arti dalam mimpi ini ya. Kemudian Mas Bagus itu mengucapkan banyak-banyak terima kasih, kemudian pamit pulang ya, pamit pulang. Singkat cerita, ini saya singkat ceritanya, singkat cerita kemudian Mas Bagus itu kemudian memanggil temannya dari luar kota, dari kota Tulungagung, disuruh datang ke Ponorogo untuk menerjemahkan arti mimpi tersebut ya. Kemudian saudaranya atau temannya dari Tulungagung itu datangkan ke Ponorogo karena itu temannya itu kan suka ngeramal togel-togel kitab Pemersatu Bangsa itu ya. Jadi siapa tahu mungkin maksudnya Mas Bagus itu supaya membantu itu. Kemudian temannya atau saudaranya itu datang ke Ponorogo, akhirnya diketemukan, akhirnya nomor togel tersebut akhirnya ketemu itu 2 angka dan 3 angka ya. Jadi tidak sampai ke 4 angka. Jadi tidak sampai ke 4 angka, 2 angka dan 3 angka ya. Itu karena keempatnya itu katanya temennya yang dari Tulungagung itu sudah mentok. Sudah mentok, tidak tahu kelanjutan angka terakhirnya ini. Kebingungan, akhirnya setelah di otak-atik matuk, kalau bahasa Jawa seperti itu ya. Kalau wong Jawa itu opo ae kena digatuk nih, otak-atik matuk, seperti itu bahasa Jawanya ya. Di otak-atik matuk, dirangkai-rangkai supaya menjadi berbentuk ya, seperti itu. Kemudian obrolan Mas Bagus itu sama saudaranya dari Tulungagung itu akhirnya sepakat Mas Bagus itu disuruh beli togel. Jadi kalau ini kesempatan ya, ini kesempatan Kang, jangan sampai disia-siakan ya. Mungkin
kesempatan ini jangan sampai disia-siakan. Pokoknya nanti besok pagi ya, besok pagi harus beli nomor sekian 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 ya. Kalau bisa belinya agak banyak ya. Kalau jebol sekalian, kalau menang ya sampean beruntung. Akhirnya Mas Bagus itu cari pinjaman kepada keponakannya dan keluarganya, pokoknya akhirnya uang itu terkumpul agak banyak. Akhirnya itu dibelikan semua uang yang dari pinjam dari keluarganya, walaupun dikit, akhirnya terkumpul agak lumayan banyak. Akhirnya dibelikan togel. Alhasil akhirnya besoknya nomor togel itu tembus, bener-bener tembus ya. Setelah tembus, Mas Bagus itu melunasi hutang-hutangnya di rentenir dan juga ke tempat teman-temannya dan tempat utang-utang yang lainnya untuk tempat-tempat gali lubang tersebut ya. Ini kejadian di sekitar tahun 2014, bener-bener adanya, bukan omongan belaka atau bukan hoak ya. Ini kisah nyata. Ini saya tidak bisa menyebutkan nama tempatnya, nama desanya. Saya takut nanti orang akan datang ke tempat situ dan membuat ritual-ritual. Saya tidak mau seperti itu dulur ya. Jadi ini buat bisa dijadikan pelajaran, supaya konten-konten saya itu bertujuan untuk dijadikan pelajaran ya. Jangan sampai teman-teman berbuat seperti itu, mengambil jalan pintas ya. Saya akan melanjutkan kisahnya Mas Bagus tadi ya, Mas Bagus dari Ponorogo ya. Selanjutnya Mas Bagus setelah selesai melunasi hutang semua itu ya, Mas Bagus masih ada kurang sisa hutang ke, kan rentenirnya tidak hanya 1-2 ya, ada beberapa gitu, tinggal satu rentenir itu sekitar agak banyak ya, sekitar, pokoknya ceritanya itu agak banyak. Salah ditinggal satu rentenir itu uangnya kan habis untuk membayari pinjaman ke keluarganya juga, itu juga banyak juga ya. Terus akhirnya Mas Bagus itu datang ke rumah Pak D lagi di Ponorogo Selatan, kemudian minta tolong sekali lagi ya. Padahal Pak D itu bener-bener sudah tidak mau, tapi setengah dipaksa. Dan kata Mas Bagus, katanya Pak D itu mungkin kasihan sama saya, kemudian dibantu sekali lagi ya. Dibantu sekali lagi melanjutkan ritual seperti kelanjutan itu ya. Akhirnya singkat cerita, ini saya singkat cerita, akhirnya setelah melakukan ritual itu juga Pak D-nya itu bermimpi lagi, akhirnya disuruh menerjemahkan sendiri ya. Akhirnya itu kemudian tembus lagi. Ini yang terakhir lumayan banyak, bener-bener banyak. Yang terakhir bener-bener banyak ya. Ini Mas Bagus akhirnya setelah nekat melakukan ritual-ritual itu, akhirnya hutang di rentenir itu akhirnya lunas semua. Dan akhirnya ada sisa itu mau dikasihkan Pak D, kata Mas Bagus. Itu katanya diantar uangnya banyak banget, pokoknya uang itu sekitar puluhan juta ya, dikasihkan ke Pak D, dan Pak D itu menolak ya. Akhirnya Pak D bener-bener menolak, tidak mau menerima. Terus kemudian Pak D menyarankan supaya Mas Bagus melakukan selamatan atau tasakuran ya di kampung tersebut, di daerah Ponorogo Selatan tersebut ya, untuk melakukan selamatan atau melakukan genduri ya. Alhasil kemudian Mas Bagus hari itu tidak pulang ke rumahnya, karena dari tempatnya Pak D itu agak jauh rumahnya, dari rumahnya Mas Bagus. Akhirnya hari itu tidak pulang, itu menyuruh lingkungan warga di rumah Pak D itu untuk berbelanja untuk menyiapkan genduri. Akhirnya seperti beli beras, beli dan lain-lainnya, obor rampi untuk genduri, seperti ayam dan lain-lainnya itu untuk ingkung atau panggang seperti itu ya. Akhirnya Mas Bagus itu di situ, genduri di situ berbentuk
berbagi dengan warga sekitar ya, tujuannya seperti itu ya. Bukan kenduri itu dipersembahkan untuk yang lain-lainnya. Kenduri itu kan akhirnya dimakan juga oleh warga lingkungan tersebut. Jadi akhirnya warga di sekitar itu tahu semua. Makanya saya sudah bilang dari tadi hampir separuh RT tahu mengetahui kejadian yang pernah dialami Mas Bagus itu waktu ikut menghadiri kenduri tersebut untuk tasakuran atau selamatan di situ ya, untuk kirim-kirim doa dan lain-lainnya. Pokoknya acaranya waktu itu bener-bener ya lumayan besar lah acara kendurinya itu. Setelah kenduri yang namanya orang ya, setelah kenduri itu, ini saya kemudian ketemu dengan Pak D tersebut ya. Ini bukan cerita dari Mas Bagus ya, bukan cerita dari Mas Bagus. Kemudian saya dapat cerita dari Pak D. Akhirnya saya ketemu Pak D kemarin itu, ketemu. Sebenarnya Pak D itu pertama-tama tidak mau mengaku ya, karena mungkin tidak enak lah seperti itu. Saya bilang, Pak D, saya pengen tahu cerita tersebut. Lah kok tahu Mas? Saya dapat dari teman saya katanya. Terus saya mau bikin cerita ini masukkan YouTube. Aduh, ndak enak Mas, saya malu katanya seperti itu. Ndak, ini Pak, saya akan membuat cerita ini, saya akan ceritakan sendiri nanti kalau saya waktu sendirian podcast, tidak dengan sampean. Akhirnya Pak D bercerita bahwa di kemudian hari ini si Bagus itu datang lagi ke tempat Pak D katanya untuk mencarikan nomor togel lagi. Itu yang namanya orang serakah. Kemudian Pak D benar-benar tidak mau dan menghindar sampai sekarang itu ya. Seperti itu ceritanya. Jadi manusia itu ya, mungkin ini bisa diambil sisi baiknya. Kalau sudah manusia sudah mendapatkan lebih, itu pasti akan minta yang lebih lagi. Itu pasti, itu kebanyakan hampir seluruh manusia yang ada di bumi ini dulur ya. Seperti itu yang diceritakan Pak D. Mas Bagus itu sudah 2 kali mendapatkan rezeki dari ritual itu, sudah dapat, sudah lebih, dikasih lebih dari hasil beli togel itu, tapi masih mintanya ketiga kalinya minta yang lebih, katanya mau dipakai modal. Akhirnya sudah tidak dibantu lagi ya, karena Pak D itu bener-bener kasihan. Waktu memang bener-bener si Bagus ini ya, Bagus ini sebenarnya Mas Bagus itu masih muda ya, anaknya 2 katanya ya, tapi waktu itu bener-bener terlilit oleh rentenir. Akhirnya Pak D sampai membantu ya, dan juga Pak D itu juga tidak mau dikasih uang sepeser pun, tapi juga ikut menghadiri kenduri selamatan itu aja. Seperti itu kisahnya Pak D dan Mas Bagus ini ya. Semoga dijadikan pelajaran, kalau kita sudah mendapatkan rezeki jangan sampai mengharap yang lebih banyak. Jadi setiap manusia yang ada di bumi pokoknya ya, kita itu rezeki sudah ada takarannya masing-masing. Rezeki kita 1 cangkir, kalau dikasih lebih akan selalu tumpah. Kalau rezeki kita 1 ember, dikasih 1 drum juga tidak muat. Jadi seperti itu. Cukup sekian konten saya. Semoga konten ini bermanfaat ya. Mungkin banyak teman-teman yang tidak menyukai konten ini, di skip aja. Terima kasih.